Bismillah, perkenalkan nama saya Rozan Ilyas Ramadhani dengan NIM 124705077 dari kelas D Teknik Informatika ingin mengerjakan tugas berupa pematerian linguis. Pertama-tama kita harus tahu dulu dong apa itu linguis. Yang saya dapatkan adalah pertama, linguis itu bukan dengan pointer. Untuk penggambarannya nanti aja kita akan mengetahui dulu. Lalu elemen terakhir itu menunjukkan pada nol. Kemudian elemen pada single English karena kita memakai contoh yaitu single English yang paling gampang, yaitu dia dapat bertambah ataupun berkurang, ya dinamis lah selama program jalankan. Juga dapat dibuat selama diperlukan, artinya ya sampai sistem memangnya habis. Kemudian English itu tidak membuang ruang memori, tetapi membutuhkan memori yang ekstra karena untuk pointer. Itu sama-sama English. Kemudian array dan English kan dua-duanya tuh sama-sama menyimpan banyak data ya. Perbedaannya ya array itu memiliki ruang yang terbatas, sedangkan English itu bisa mengalokasikan secara dinamis. Kita semua tahu ya, misalnya kita sudah membuat array, itu ada array 0, 1, 2, 3, 4, atau seterusnya, dan itu dinamis. Maaf. Dan itu ya statis. Susah lah buat kita untuk atur lebih fleksibel. Misalnya kita mau hapus array yang kedua, ya nanti kita harus membuat array 4-nya itu mengisi lagi. Dan nilai array 4-nya tetap ada. Sedangkan English itu kita memakai pointer. Jadi, misalnya kita sudah bikin 4 poin yaitu ini. Nah, kita dari variabel 1 ke variabel 2 itu bisa langsung arah ke variabel yang ini, variabel 3. Jadi kita ngelatin satu not. Ini namanya satu not. Nah, kita lewatin satu not dan kita buat not yang ketiga ini harusnya ketiga jadi not terakhir. Itu English dinamis. Kemudian untuk penambahan value di antara links itu lebih mudah lah. Karena tidak seperti array yang harus memindahkan satu persatu. Links itu dia hanya memindahkan pointernya saja. Jadi misalnya kita mau nambahin antara variabel 1 dan variabel 2, yaitu vn contohnya, kita tinggal mengubah pointernya jadi dari variabel 1 pindah ke vn, lalu vn lanjutkan ke variabel 2. Itu adalah enaknya linguist. Kemudian kita akan mencoba single linguist, yaitu salah satu contoh yang basic lah, mudah. Single linguist ini ya bukan suatu linguist yang hanya mungkin satu variabel pointer saja. Jadi dia dari kepala sampai paling ujung itu tail yaitu 0 atau 0 kosong. Kemudian navigasi itemnya ya maju saja dari variabel 1 sampai variabel akhir yaitu tail. Kemudian single linguist ini ya seperti dengan gambarnya. Pertama dia punya head dan ada variabel. Head ini adalah kepalanya. Jadi awal mulanya lah. Kemudian ini tuh next untuk melanjutkan pointer kepada variabel 2 atau not 2 ini. Kemudian next lagi sampai ke not terakhir yang ada tailnya dan nilainya 0 gitu kosong. Itu. Baik untuk pengaplikasian dalam coding langsung saja. Kita pertama bikin dulu ya, include iostream synapse std-nya. Kemudian kita bikin struk dulu. Struk, misalnya kita kasih nama data. Terus kita bikin, misalnya di sini ada integer data. Dan kita langsung cara linguisnya itu data, bintang, terus kita ke next. Nah, bebas mau ngomong selanjutnya, mau ngomong lanjut atau seterusnya, tapi biasanya di umum itu pakai next. Nah, kita akan bikin prosedur untuk mengisi head pada struct tersebut pada linguist. Kita bikin prosedur dulu, misalnya kita namanya insert head berarti. Ini insert head. Yang dimana isinya berarti adalah data, bintang, pakai dan itu agar nilai data ini itu global berubahnya. Jadi head dan integer data. Kemudian isinya adalah kita bikin node baru. Berarti kita akan mau bikin node baru. Jadi kita perlu dulu data, bintang, nama node-nya new, misalnya new data. Sama dengan new data ini.
Nah, kita harus menghubungkan, maaf, kita harus memasukkan nilai data ke node baru ini. Berarti new data di bagian data, maaf, sih berarti data sama dengan data. Kemudian kita harus menghubungkan new, biar head itu jadi, nah yang kita masukkan itu ada head. Jadi new data, berarti next, selanjutnya ya, berarti adalah head. Dan pastikan agar nilainya head, berarti new data, berarti head sama dengan new data. Oke, kayak gini. Nah, kalau kita udah bikin prosedur memasukkan nilai, kita bikin prosedur untuk memunculkan nilai tersebut. Kalau munculnya agak lebih mudah. Jadi misalnya kita kasih nama voidnya print data. Nah, kita ini cukup untuk pakai yang data ini aja. Kalau saya pakai yang berarti data head sama dengan kita bikin pemisahan jikalau datanya nggak ada. Pemisahan ada notif. Jadi if kalau headnya kosong, maka short data tidak ada. Dia akan munculin dan ngalitin. Kemudian kan kalau tidak ada, berarti kalau ada tuh, untuk lebih mudahnya kita bikin variabel baru lagi, not baru. Data, misalnya kita kasih nama temporary, sementara. Nah, data temp ini sama dengan head. Jadi awal-awal, jadi headnya udah kita isi, nah kita panggil. Nah, itu masukin ke data temporary. Habis itu, kan satu release itu kita bisa banyak. Jadi kita harus manggil semuanya ya, berarti kita pakai looping. New while, kalau temp tersebut tidak sama dengan 0, tidak kosong, maka munculkan ada data yang ada itu, langsung panggil. Kita kan saat ambil yang data, jadi kita panggil dulu struknya data yang kita panggil. Oh enggak, kan kita udah bikin ya, berarti temp ini data. Nah, habis itu kita kan udah manggil temp. Temp itu adalah head. Di bagian head kita manggil yang integer data. Nah, karena ini akan terus menerus, berarti kita inginnya agak lanjut dong. Berarti kita tambahin temp. Setelah dia manggil, temp tersebut akan berubah jadi temp dan manggil node selanjutnya. Temp next. Nah, kayak gitu. Harusnya ini udah lebih cukup sih harusnya. Kalau gitu kita langsung manggil aja integer main. Ya, kita panggil. Pertama kita bikin dulu agar kan kita mau isi head, berarti headnya nggak boleh berisi, harus kosong. Berarti kita harus bikin headnya. Kita biar dia kosong, data bintang head sama dengan 0. Udah. Ini kita panggil prosedur yang kita sudah buat, insert head. Sudah buat ini head. Terusnya isinya 10. Lalu print data head. Sebaran. Oh, berarti ada yang salah. Iya, kalau struct itu harus ada titik koma. Sebaran ada 10. Saya coba agar datanya banyak. Misalnya ada 3, 20, 40. Boom. Ada ya, berarti udah berhasil. Berarti udah berhasil ya. Baik, kita sudah
membuat prosedur tambah dan tampilkan. Coba kalau kita kasih prosedur baru itu menghapuskan eh, salah satu data. Nah, berarti kita misalnya menamakan void to delete data. Karena berarti sama data bintang, terus kita ambil yang dia itu sama dengan, kan berarti iya berarti sama di Mars global head integer data. Nah, untuk delete sendiri kita pertama-tama misalnya data yang kita ingin hapus ada di head, atau data yang kita hapus itu di antara dua node atau enggak di tail di akhir. Nah, pertama-tama kita bikin pemisahan jika datanya ada di head. Jadi kita dulu bikin eh, kondisi kalau misalnya dianya kalau dia tidak ada head atau headnya sama dengan 0 kosong, ya return head aja juga dia. Ya berarti return aja gitu kalau headnya kosong. Kemudian kalau headnya yang adalah data yang kita hapus, nanti kita bikin pemisahan if head di bagian head itu data sama dengan, berarti ini bukan, berarti ini key misalnya integer input gitu. Kita kasih nama input sama dengan input yang ini kita hapus. Maka kita bikin dulu node baru untuk agar memudahkan. Kita bikin misalnya namanya temporary lagi, sementara, ini sama dengan head. Kemudian head ini kalau misalnya data itu adalah sama yang ingin kita hapus, maka nilai temporary adalah head, dan head ini adalah berarti head sama dengan untuk ke variabel selanjutnya. Jadi dia pindahin ke variabel ke node selanjutnya. Nah, setelah dipindahin itu kita delete temp tersebut, delete temp, dan kita return nilai yang sudah kita delete. Gitu. Kemudian jikalau node yang kita hapus tuh ada di tengah-tengah, pertama kita bikin dulu variabel baru data, kita bikin lagi temp dengan temp kan berarti temp ini temp bukan, berarti masa head aja, head dulu. Berarti dari head kan kita berarti harus mengecek semuanya, berarti kita bikin looping dulu lagi while data kan udah di head, berarti head temp, berarti temp di bagian data bukan temp, bukan, kan temp sudah jadi head. Oh ya, berarti temp ke next bukan 0. Jadi node selanjutnya tuh bukan kosong, jadi dia bukan akhir. Dan temp, berarti ini ngecek apakah dia ini temp data, berarti temp selanjutnya next node selanjutnya data bukan input, maka dia bakal mengulang terus. Berarti temp sama dengan temp next, dia bakal mengecek node selanjutnya. Kalau misalnya ditemukan salah satunya kayak selanjutnya adalah kosong ataupun selanjutnya adalah yang kita cari, maka kita bikin node baru, yaitu data tentang to delete, itu yang dihapus, sama dengan adalah temp selanjutnya, karena kita sudah menemukan bahwa selanjutnya itu adalah yang ingin dihapus. Nah, setelah itu temp selanjutnya ini
harus dipindahkan untuk melewati. Jadi misalnya variabel 1, 2, 3, variabel 2 ingin dihapus, variabel 1 ini harus melewati variabel 2. Then next, lalu kemudian next lagi. Setelah itu langsung delete yang ini delete, to delete. Void delete. Jadi langsung kita tes. Misalnya print data. Ini adalah sebelum di delete. Dan kemudian kita kasih yang setelah di delete. Setelah di delete. Kita masukin dulu apa namanya, delete data. Nah, kita mau hapus 20, soalnya dia di tengah-tengah. Ada data, kemudian kita print data. Kita coba. Data yang ada 40, data yang ada 10. Iya, dan data yang tidak ada adalah 20. Sebelum delete, setelah di delete, tapi kenapa dia enggak inline? Oh, maaf. Saya tidak ini. Nggak bisa ya. Kasih out. Inline. Nah, itu udah ya. Misalnya kita coba lagi. Kan yang ceweknya 40. Jadi kita head 40. Dan data yang tidak ada adalah 40. Oke. Ya, mungkin seperti itu aja ya materi single English-nya. Hanya untuk menambahkan, menampilkan, dan delete. Seperti itu. Semoga mengerti dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.